Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Pada pertemuan yang ke-13 ini kita akan membahas tentang pihak-pihak yang berperan dalam manajemen berbasis sekolah. Sahabat-sahabat semua, pihak-pihak yang dimaksud dalam manajemen berbasis sekolah adalah kantor pendidikan pusat, kantor pendidikan daerah, kabupaten atau kota, dewan sekolah, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan orang tua, dan masyarakat secara luas. Baiklah sahabat-sahabat semua, kita akan coba melihat peran kantor pendidikan pusat dan daerah. Peran dan fungsi Departemen Pendidikan di Indonesia di era otonomi daerah sesuai dengan PP nomor 25 tahun 2000 menyebutkan bahwa tugas pemerintah pusat yaitu menetapkan standar kompetensi siswa dan warga, peraturan kurikulum nasional, dan sistem penilaian hasil belajar, penetapan pedoman pelaksanaan pendidikan, penetapan pedoman biaya pendidikan, penetapan prasyarat, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar, dan mahasiswa. Menjaga kelangsungan proses pendidikan yang bermutu, menjaga kesetaraan mutu antara daerah kabupaten dan kota, dan antara daerah provinsi agar tidak terjadi kesenjangan yang mencolok, menjaga keberlangsungan pembentukan budi pekerti, semangat kebangsaan, dan jiwa nasionalisme melalui program pendidikan. Peran pemerintah daerah adalah memfasilitasi dan membantu staf sekolah atas tindakannya yang akan dilakukan sekolah, mengembangkan kinerja staf sekolah dan kinerja siswa, dan seleksi karyawan. Dalam kaitannya dengan kurikulum, menspesifikasikan tujuan, sasaran, dan hasil yang diharapkan, dan kemudian memberikan kesempatan kepada sekolah untuk menentukan metode dalam menghasilkan mutu pembelajaran. Pemerintah kabupaten kota menjalankan tugas dan fungsi. Yang pertama itu memberikan pelayanan pengelolaan atas seluruh satuan pendidikan negeri ataupun swasta. Yang kedua, memberikan pelayanan terhadap sekolah dalam mengelola seluruh aset atau sumber daya pendidikan yang meliputi tenaga pendidik, prasarana dan sarana pendidikan, buku pelajaran, dana pendidikan, dan sebagainya. Yang ketiga, pelaksanaan tugas pembinaan dan pengurusan atas tenaga pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan. Selain itu, Dinas Kabupaten Kota bertugas sebagai evaluator dan inovator, motivator, standarisator, dan informan, delegator, dan koordinator. Nah, yang kedua yaitu adalah Dewan Sekolah dan Pengawas Sekolah. Dewan Sekolah atau Komite Sekolah memiliki peran menetapkan kebijakan-kebijakan yang lebih luas, menyatukan dan memperjelas visi baik untuk pemerintah daerah dan sekolah itu sendiri, menentukan kebijakan visi dan misi sekolah dengan mengacu kepada ketentuan nasional dan daerah, menganalisis kebijakan pendidikan, melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, menyatukan seluruh komponen sekolah. Pengawas sekolah
berperan sebagai fasilitator antara kebijakan pemerintah daerah kepada masing-masing sekolah, antara lain menjelaskan tujuan akademik dan anggarannya serta memberikan bantuan teknis ketika sekolah menghadapi masalah dalam menerjemahkan visi Pemda. Nah, mereka memberikan kesempatan untuk pengembangan profesionalisme staf sekolah, melakukan eksperimen metode pengajaran, dan menciptakan jalur komunikasi antara sekolah dan staf pemerintah daerah. Yang ketiga adalah peran kepala sekolah. Pada tingkat sekolah, peran kepala sekolah sangat sentral. Untuk itu, peran kepala sekolah adalah sebagai evaluator, manajerial, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Nah, di samping 6 fungsi yang telah saya sebutkan di atas tadi, kepala sekolah itu juga berperan sebagai designer ya, motivator, fasilitator, dan liaison. Nah, dari fungsi-fungsi yang saya sebutkan di atas tadi, Mulyasa juga menambahkan satu fungsi lagi, yaitu sebagai edukator, yaitu pendidik, yakni mampu memberikan pembinaan, yaitu pembinaan mental, pembinaan moral, pembinaan fisik, pembinaan artistik kepada guru dan staf serta para siswa. Yang keempat, peran para pendidiknya atau guru. Nah, pedagogi refleksif menunjukkan tanggung jawab pokok pembentukan moral maupun intelektual dalam sekolah terletak kepada para pendidik atau guru. Karena dengan dan melalui peran para guru, hubungan personal autentik untuk penanaman nilai-nilai bagi para siswa berlangsung. Untuk itu, guru yang profesional dalam kerangka pengembangan manajemen berbasis sekolah perlu memiliki kompetensi, antara lain kompetensi kepribadian, itu integritas, moral, etika, dan etos kerja. Kemudian kompetensi akademik, yaitu sertifikasi pendidikan, menguasai bidang tugasnya, dan kompetensi kinerja, yaitu terampil dalam pengelolaan pembelajaran. Yang kelima, peran orang tua dan masyarakat. Karakteristik yang paling menonjol dalam konsep manajemen berbasis sekolah adalah pemberdayaan partisipasi pada orang tua dan masyarakat. Sekolah memiliki fungsi subsidiar ya, dan fungsi primer pendidikan, yaitu pada orang tua. Ada dua bentuk pendekatan untuk mengajak orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan. Yang pertama itu pendekatan school-based, dengan cara mengajak orang tua siswa datang ke sekolah melalui pertemuan-pertemuan, konferensi-konferensi, diskusi guru orang tua, dan mengunjungi anaknya yang sedang belajar di sekolah. Yang kedua, pendekatan home-based,
yaitu orang tua membantu anaknya belajar di rumah dan guru berkunjung ke rumah. Sedangkan peran masyarakat bukan hanya dukungan finansial ya, tetapi juga dengan menjaga dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan tertib, serta menjalankan kontrol sosial di sekolah. Peran tokoh-tokoh masyarakat dengan jalan menjadi penggerak, informan dan penghubung, koordinator dan pengusul. Sahabat-sahabat anak Parit, jadi dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah itu tidak bisa sekolah melaksanakan sendirian, tetapi harus berkoordinasi, saling berkolaborasi, dan saling menguatkan dan saling mengisi antara pihak sekolah, masyarakat, pemerintah, dan stakeholder yang ada di sekolah. Nah, tadi telah kita sampaikan dan teruraikan bahwa pihak-pihak yang berperan dalam manajemen berbasis sekolah itu yang diantaranya adalah pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota. Kemudian dewan sekolah dan pengawas sekolah. Kemudian kepala sekolah selaku leader. Kemudian guru sebagai garda terdepan. Peran orang tua, siswa, dan masyarakat sekitar lingkungan. Jadi dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah itu haruslah ada hubungan yang harmonis antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah, pihak sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat lingkungan sekolah untuk saling mendukung agar pelaksanaan manajemen berbasis sekolah itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, jika pelaksanaan ini dapat terlaksana dengan baik, maka mutu ataupun kualitas suatu lembaga pendidikan tersebut maka akan lebih baik lagi. Oleh karena itu, mari sama-sama kita terapkan manajemen berbasis sekolah ini untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan yang ada di sekolah kita. Saya Edi Sundarwan Anak Parit selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.